Rasa sotonya aja udah bikin pada melek. Apalagi kalau ada suwiran ayam yang empuk, terus disusul ati ampla yang gurih dan sedikit kenyal. Menambah sensasi baru di dalam setiap suapannya. Jadi perpaduan antara si kuahnya ini nyampur sama bihun, ayam, dan semua toppingnya itu nyatu banget. Dan rasanya tuh nggak amis. Biasanya kan kalau misalnya kita makan ati ampla gitu kan, itu masih ada aftertaste-nya yang kayak sedikit amis di tenggorokan ya atau di hidung ya. Ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener dia itu nggak ngerti gimana cara masaknya, nggak ada rasanya gitu. Jadi ya kalau makan aja kayak makan daging biasa. Mantep banget. Halo sobat makan, geng rating 5 kali ini mau spill tempat makan soto ayam ambengan terenak yang ada di daerah Geraha Raya. Nama tempat makannya soto ayam ambengan Cak Di. Saking enaknya Vina sampai pengen buat sendiri sotonya. Ciri khas dari soto ayam ambengan ini, sotonya tuh nggak pakai kol dan juga tomat. Dari kuahnya juga udah kelihatan sih kaldu banget. Makin penasaran kan, kira-kira gimana sih rasanya? Cus, Vina cobain. Nah, sobat makan, wah, Vina udah pesan semua makanan yang ada di sini beserta dengan topping-toppingnya nih. Vina mau kasih tahu nih. Nah, sekarang Vina pesan soto ayam ambengan full topping. Wah. Oke. Dan Vina juga pesan ini nih isiannya. Ini ada rongkong namanya. Itu saluran telur ayam, terus ini ada ati ampla, terus ini ada kulit, dan ini ada telur muda. Oke, sekarang Vina mau nyobain kuahnya dulu ya. Jadi ini tuh memang rasanya itu nggak kayak soto pada umumnya. Dan soto ayam ini tuh kental banget karena ada campuran koya di dalamnya tuh. Ini belum aku tambahin apa-apa dulu ya, karena memang rencananya aku mau nyobain aslinya dulu, tapi enak banget. Oke, sekarang aku mau nyobain sama mie-nya. Coba ya. Dari aroma kaldunya aja udah bikin perut langsung keroncongan. Tapi nih ya, emang tuh gak lengkap rasanya kalau soto ambengan gak pakai bihun. Bihunnya itu nyerap kuah soto sampai ke dalam-dalam. Jadi pas disendok, diseruput, auto meleleh di mulut. Bihunnya tuh lembut, nyampur sama si kuahnya ini yang benar-benar udah nyatu banget. Wah, mantap banget. Kita cobain sama ayamnya. Aku ngerti ini kenapa viral banget. Karena dari ayamnya sendiri tuh udah ada rasanya. Tuh. Dan ini juga isiannya udah banyak banget. Jadi makan satu porsi aja itu udah kenyang. Kenyang banget ini mah. Ini aku cobain ya. Ini aku makan sama ati amplanya. Tuh. Ya. Rasa sotonya aja udah bikin pada melek. Apalagi kalau ada suwiran ayam yang empuk, terus disusul ati ampla yang gurih dan sedikit kenyal. Menambah sensasi baru di dalam setiap suapannya. Jadi perpaduan antara si kuahnya ini nyampur sama bihun, ayam, dan semua toppingnya itu nyatu banget. Dan rasanya tuh nggak amis. Biasanya kan kalau misalnya kita makan ati ampla gitu kan, itu masih ada aftertaste-nya yang kayak sedikit amis di tenggorokan ya atau di hidung ya. Ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener dia itu nggak ngerti gimana cara masaknya, nggak ada rasanya gitu. Jadi ya kalau makan aja kayak makan daging biasa. Mantep banget. Uniknya nih, di soto ayam ini ada topping unik yaitu rongkong saluran telur ayam. Jadi rongkong ini emang
memang didominasi tulang dan sedikit daging. Tapi tuh rasanya nggak kalah enak loh sama topping yang lain. Oke, sekarang Vina mau nyobain rongkong. Nah, Vina tuh selama ini belum pernah nyobain rongkong nih. Sobat makan, kayak gimana sih rasanya? Wah, belum ada perbedaan. Oh gini rasanya. Wow, enak ya. Jadi, tau nggak? Ini rasanya tuh kayak telur ikan. Tapi ini bukan telur ikan, ini tuh kayak saluran telur ayam gitu. Wow, enak banget. Gak cuman itu aja loh, soto ayam ini juga ada topping uritan alias telur muda. Jarang banget nemu soto pakai isian uritan. Teksturnya khas, gurihnya nendang, apalagi kalau diseruput bareng kuah kaldunya. Auto bikin lagi. Nyobain telur mudanya ya. Cobain ya. Nggak ada amis sama sekali. Kalau misalnya aku potong nih ya, tuh, sempurna banget. Sobat makan lihat deh tuh. Makan soto emang paling enak tuh diracik kayak Vina gini nih. Kira-kira setelah diracik sama Vina, rasa sotonya gimana ya? Yuk kita tanya Vina. Hey. Aku tahu dari lihat aja ini pasti versi lebih enak ya. Wah, yang namanya soto ayam kalau nggak pakai jeruk itu kurang banget. Kayak ada yang hilang gitu. Nah, begitu aku masukin jeruk, di sini rasa acidity-nya itu tuh benar-benar nyampur ke dalam kerongkonganku. Wah, itu seger banget. Memang ya, kalau makan soto tanpa nasi tuh kayak ada yang kurang gitu rasanya. Karena nasi itu tuh bukan sekadar pendamping, tapi penentu kenikmatan terakhir. Bayangin kuah soto yang gurih, panas, disiram ke nasi. Aduh, gak kuat. Jadi ya udah nasinya tuh sebagai pelengkapnya aja gitu. Ternyata rasa kentalnya itu kalau misalnya dipakai nasi itu nggak enak. Nah, ini nih biar makannya makin nendang, di soto ayam Ambengan Cadi ini tuh juga ada emping yang memang cocok banget disandingin sama soto legendaris ini. Aku mau pakai ati amplaknya. Tuh. Nih, aku udah pakai si ati amplak, nasi sama isiannya dan segala macamnya sama si emping. Wah, harus pakai emping. Banget. Udah puas cobain soto yang rasanya masih sama enaknya dari 11 tahun yang lalu? Udah puas juga cobain semua topping-toppingnya? Sekarang giliran Vina kasih tahu nih, kira-kira penilaiannya gimana ya? Nah, sobat makan penasaran dong penilaian aku kayak gimana? Kalau menurut aku, soto ayam Ambengan Cadi rasanya rating 5. Sobat makan, wah panas banget nih ya. Sekarang tuh udah gak perlu insecure lagi nih kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Caranya gampang banget, tinggal ambil HP kamu, scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja dan kapan aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang ya.